Ibu gurunya. Dari apa Pak? Oh dari apa Pak? Ibu tuh dari apa bahannya? Dari apa Pak? Pak? Dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin kami mohon maaf sedikit mengganggu Pak waktunya karena kami ditugaskan dari mata kuliah ekonomi koperasi itu kebetulan ini tugas UTS dan kebetulan harus mengunjungi koperasi dan harus mewawancara. Itu bebas temanya seperti apa. Dan kami di sini udah nyiapin pertanyaan Pak karena wawancara itu kan pastinya mengenai pertanyaan gitu kan Pak, mengenai koperasi ini seperti apa dan bagaimana gitu. Bapak bisa perkenalkan dulu nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas kunjungannya dan kepercayaan ke pihak kami. Kami dari KUD Saramukti dengan selalu terbukalah bagi mahasiswa, baik yang siswa yang dari SMK gitu terima. Perkenalkan, nama saya Jeyep, posisi dia sebagai ketua badan pengawas dan mungkin sebagai penerima siswa-siswa yang mau penelitian di sini ya, kebetulan ya. Mungkin sebelum ke yang lain gitu ya Pak, kita tuh kepo banget nih mengenai kapan sih gitu koperasi ini tuh berdiri. Apakah Bapak itu perintis dari awal atau misalkan Bapak tuh meneruskan gitu. Tapi kalau misalkan meneruskan kan pasti tahu gitu kapan ini tuh berdiri dari awal. Kebetulan koperasi ini dulu sebelum ada pendirian ada BUUD, Badan Usaha Unit Desa. Terus sudah itu kan ada instruksi Presiden dulu Pak Soeharto almarhum, dari BUD harus dirubah menjadi KUD. Pendiriannya tanggal 20 Mei 1980. Dulu untuk pengurus pas dulu pertama itu 5 orang, ketua, wakil ketua, sekretaris 1 dan sampai 5 orang. BP juga 5 orang. Pada waktu tahun 2014 kita koperasi mau kolab karena persaingan persusuan terus manajemen kurang. Nah, dibentuklah kami dulu Bapak sebagai ketua kelompok dari wilayah Parompong mengadakan seluruh anggota mengadakan rapat luar biasa untuk memberhentikan pengurus yang sebelumnya. Itu dari sejarah ya Bapak, dari sejarah. Nah, teman-teman di sini juga kan pada tahu nih Bapak sistem keuntungan pada anggotanya sendiri di koperasi ini seperti apa? Apakah sama rata atau misalnya tergantung kontribusi masing-masing anggota nih? Yang namanya koperasi itu secara nggak dibagi rata kontribusi yang terbanyak ya. Walaupun misalnya pribadi kontribusi yang sedikit, saldonya juga sedikit. Jadi tidak membeda-bedakan ya Bapak ya. Terus ada yang misalnya anggota lama ya karena patuh ya dari pertama gitu, terus kontribusinya sedikit, terus ada anggota yang baru kontribusinya banyak ya otomatis. Nah itu ya. Jadi emang sesuai dengan kontribusinya anggota masih ya. Tantangan terbesarnya nih Pak yang pernah dihadapi di koperasi ini sampai saat ini apa? Tantangan yang paling terbesar kemarin pas PM4. Itu kita sampai kehilangan susu kurang lebih 4.000 liter per hari. 4.000 liter per hari. Mungkin itu dari tantangan ya Pak. Selanjutnya mungkin dari yang nomor 4, jadi apakah koperasi mendapat dukungan dari pemerintah kayak gitu atau swasta
jika ya dalam apa Bentuk apa nih? dalam bentuk apa? Kalau untuk dari pemerintah kemarin alhamdulillah untuk waktu PMK kita yang sapi yang mati bangkar terus potong paksa, alhamdulillah dari pemerintah 1 ekor dikasih 10 juta. 1 ekor sapi 10 Ya 10 juta. Di pemerintah obat-obatan. Obat-obatan, Gitu. Terus sekarang juga vaksin, alhamdulillah. Vaksin. Ada vaksin ya PMK. Pertanyaan selanjutnya, apakah koperasi ini memiliki program pengelolaan limbah ternak? ya kotorannya Udah kemarin kan di Bapak ada juga biogas. Itu gas yang dari kotoran. Ya. Terus alhamdulillah sekarang juga kalau dari pemerintah ada apa membentuk kohenya hanya kotorannya itu akan dibuat pupuk organik. Nah, kebetulan udah kemarin wilayah Cisarua kita 25 orang yang dapat yang bantuan untuk pembuatan biogas. Produksinya ini udah kemana aja ya Pak? Apakah masih di sekitaran sini, daerah sini, atau sudah keluar? Kalau untuk produksi ke Fresh and Flag, terus Indomil. Kalau untuk saat ini Sarwa Mukti untuk yang banyak itu ke Ultra Jaya. Cuma Ultra Jaya. Koperasi ini udah berkontribusi apa aja untuk masyarakat dan daerah? Kalau untuk ke masyarakat kan mungkin ada acara apa mungkin apa paling uangnya gitu. Terus walaupun bantuan lah untuk masjid itu ada. Ini mah nyambung kepada yang tadi ya Pak. Karena kan koperasi ini tuh kan sempat mau collab. Kata Bapak tadi persaingannya itu sangat. Nah, bagaimana sih strategi Bapak dalam pemasaran atau dalam segi apalah itu tetap bisa bertahan sampai saat ini? Sampai maju lagi. Untuk itu mungkin satu pelayanan. Yang utama pelayanan, terus keterbukaan. Selanjutnya Pak, berapa sih jumlah sapi perah yang dimiliki oleh para anggota atatu koperasi ini? Kalau koperasi juga punya sekarang, udah punya peternakan sendiri. Sekitar barusan ada yang lahiran lagi, mungkin sekitar 30 ekoran lah sama anaknya sama yang diperah. Terus yang ada yang difaroin ke anggota sekitar 200-an sekian lah. Mana kalau diuangkan sekitar 1,3 lah. Kalau untuk ke peternak yang membantu peningkatan ekonomi, ya mudah-mudahan dengan dikasih dulu kopi paro atau pinjaman tanpa bunga tanpa apa-apa langsung konduk gitu. Kalau di seluruh anggota sekitar yang laktasi sekitar 1.500 lebihan lah. Yang anggotanya. Tuh, untuk populasi semuanya sekitar di 3.800 sekian lah untuk semuanya yang seperti yang pejantan yang itu. Mungkin mau menanyakan soal keuangan pendapatan dari setahun tuh ini berapa? Terus hasil pembagian SHU-nya gimana? Kalau untuk pembagian susu kirim ke pabrik, datang harga dengan jumlah uangnya kita potong handling cost untuk semuanya seperti pengurus, karyawan, sama untuk kendaraan paling gede sih biaya kendaraan nggak boleh lihat untuk ongkos angkut lah paling gede, paling sisanya di sawit. Terus untuk kan ada simpan pinjam, terus untuk SHU nggak terlalu di oven baris ini karena kan kalau di terbuka mungkin kan ada aturannya 40% cadangan, 40% buat yang dibagikan, ya otomatis mungkin terus kena pajak lagi. Terus untuk THR juga kita selama 1 tahun susunya misalnya 100 liter per hari kali 30 hari kali 12, dikalikan berapa tergantung kualitas, ada yang 30 ada yang 1, jadi otomatis
Kalau yang banyak kemarin juga THR-nya nyampe 2,5 juta. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari kita. Ya, siap. Maaf juga mengganggu waktunya Bapak. Iya, terima kasih juga. Terima kasih sudah sharing ya, sharing mengenai koperasi ini. Kita juga memilih koperasi ini karena percaya koperasi ini itu sangat maju gitu Bapak, makanya kita memilih koperasi ini. Alhamdulillah. Baik Bapak, itu aja mungkin ya wawancara hari ini. Makasih juga untuk sudah menjawab pertanyaan. Mungkin itu aja. Udah cukup. Ada yang mau ditambahin lagi? Bapaknya mau di sini cukup. Bapak kita pamit ya.